Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Senang sekali hari ini saya dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sangat baik. Semoga Bapak Ibu semua juga dalam keadaan yang baik. Sebelum memulai video ini, saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai tayangan video ini membuat kita lalai akan tujuan kita hidup di dunia ini. Baru-baru ini ada kabar mengejutkan dari daerah Subang, Jawa Barat, yaitu remaja kelas 1 SMP meninggal dunia karena kecanduan game online. Siswa kelas 1 SMP tersebut didiagnosa oleh dokter mengalami gangguan syaraf. Dan menurut keluarganya, anak tersebut sangat sering bermain game online selama berjam-jam, baik siang maupun malam, bahkan bisa seharian penuh. Dan saat tidur pun anak tersebut sering mengigau seperti sedang bermain game online. Hingga pada suatu saat anak tersebut mengeluh lemas, sakit kepala, dan sakit di sekujur tubuhnya. Kemudian anak tersebut dibawa ke rumah sakit, dan setelah diperiksa dokter mendiagnosa anak tersebut mengalami gangguan syaraf. Dan selang beberapa hari anak tersebut dinyatakan meninggal dunia. Tentu hal ini menjadi peringatan keras bagi orang tua yang saat ini memiliki anak yang sedang mengalami kecanduan game online. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, hampir setiap kegiatan dilakukan secara online menggunakan gadget. Bukan hanya anak, bahkan orang tua pun melakukan pekerjaan menggunakan gadgetnya. Sejak tahun 2018, WHO sudah menetapkan kecanduan game atau disebut gaming disorder menjadi salah satu penyakit gangguan mental. Bahkan gaming disorder ini dikelompokkan ke dalam kategori yang sama dengan kecanduan berjudi. Kalau sudah masuk kategori gangguan mental, maka untuk mengatasinya tentu perlu pengobatan dan terapi khusus. Anak yang sangat sering bermain game biasanya hanya terpaku pada aktivitas satu arah saja, yaitu bermain game, dan cenderung menghiraukan apapun yang ada di sekitarnya. Nah, jika hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka bisa menyebabkan gangguan perkembangan dan gangguan komunikasi pada anak tersebut. Menurut WHO, orang yang mengalami kecanduan game memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk bermain game. Yang kedua, menjadikan aktivitas bermain game ini sebagai prioritas utama di dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan bermain game ini seolah-olah lebih penting dibandingkan sekolah, pekerjaan, atau kegiatan yang lainnya. Bahkan bisa lupa mandi, lupa makan, lupa sholat. Kemudian terus bermain game meskipun sudah ada dampak negatifnya, misalnya menjadi tidak optimal di dalam belajar ataupun bekerja. Hubungan dengan keluarga ataupun lingkungan sekitarnya pun bisa terganggu, dan pola ini jika berlangsung selama 12 bulan maka sudah dapat dikatakan sebagai gaming disorder. Kemudian menurut DSM-5 mengatakan bahwa kriteria atau ciri-ciri seseorang mengalami gaming disorder, yang pertama adalah terlalu asik bermain game dan sangat sering memikirkan permainannya baik sebelum dan sesudahnya, dan ingin terus bermain di berikutnya. Kemudian game online ini menjadi aktivitas utama di dalam kehidupan sehari-harinya, melupakan kegiatan yang lainnya. Yang kedua adalah putus asa jika permainannya dihentikan, misalnya karena baterai habis, internetnya mati, atau gadgetnya rusak, maka bisa menimbulkan sensitivitas seperti marah, cemas, sedih. Bahkan beberapa kali saya pernah menemukan anak-anak yang melukai dirinya sendiri. Kemudian berikutnya adalah menghabiskan waktu yang lebih lama di dalam bermain game. Berikutnya adalah gagal mengendalikan diri untuk tidak mengikuti permainan game tersebut. Kemudian melanjutkan bermain game meskipun sudah mengetahui bahwa si anak tersebut memiliki masalah psikologis. Dan jika dilarang, anak tersebut akan berbohong dengan keluarga, kemudian bermain secara sembunyi-sembunyi.
Berikutnya adalah menggunakan game sebagai jalan keluar untuk menghilangkan mood negatifnya dan meningkatkan mood positifnya. Berikutnya, kehilangan ketertarikan pada hobi yang lainnya. Yang kesembilan, mengabaikan relasi sosial, mengabaikan keluarga, teman, masyarakat, pendidikan, dan lebih memilih bermain game terus-menerus. Jika seseorang memiliki 5 atau lebih ciri-ciri tersebut, maka dapat didiagnosa bahwa yang bersangkutan kemungkinan mengalami yang namanya gaming disorder. Lantas penyebabnya apa gaming ini bisa menjadi kecanduan gitu? Nah, yang pertama adalah para pemain game ini itu selalu terjebak dalam putaran kompulsif. Maksudnya adalah permainan game ini biasanya selalu menjebak orang untuk selalu mengulang secara terus-menerus. Jadi jika dipandang dari segi neuroscience, aktivitas bermain game ini sebenarnya adalah aktivitas untuk mencapai tujuan atau memenangkan kompetisi, dan pemainnya mengharapkan reward atau kepuasan tersendiri setelah menyelesaikan permainannya. Kemudian ketika pemainnya menang, maka dirinya akan puas. Nah, itulah yang akan merangsang dopamin yang dikeluarkan oleh otak yang diartikan sebagai rasa senang dan menghilangkan stres. Pelepasan dopamin ini menyebabkan beberapa orang terobsesi untuk mencari kesenangan yang lebih banyak lagi dengan melakukan hal yang sama secara terus-menerus. Dan akhirnya inilah yang menyebabkan perilaku kompulsif untuk bermain game, yang pada akhirnya menyebabkan seseorang ini mengalami gaming disorder. Pola atau mekanisme pelepasan dopamin yang sama seperti ini jugalah yang menjadi penyebab seseorang kecanduan rokok, obat terlarang, dan berjudi. Yang kedua, munculnya game-game baru yang semakin canggih. Jadi kemajuan teknologi saat ini yang berkembang semakin pesat membuat pengembang game ini berlomba-lomba untuk membuat game terbaru yang bisa menarik perhatian para pecinta game. Genre game yang semakin banyak, bervariasi, visualnya dibuat menarik, kemudian permainannya dibuat sangat menarik, membuat orang berlama-lama bermain game. Berikutnya adalah pengaruh teman. Biasanya anak-anak bermain game itu dengan temannya. Jika di rumah tidak ada teman, maka permainan game ini bisa dilakukan secara online, bahkan bisa bermain dengan orang yang di luar negeri, di luar kota, maupun di mana-mana. Jadi seseorang yang tidak kenal sama sekali pun bisa bermain game. Inilah yang salah satu yang menyebabkan anak tersebut menjadi acuh dengan orang-orang di sekitarnya. Berikutnya adalah karena dibiasakan orang tua. Biasanya anak-anak yang rewel diberikan gadget supaya anaknya tenang, tidak rewel, dan itu yang menyebabkan seseorang menjadi kecanduan. Nah, dampak buruk dari kecanduan game online ini adalah yang pertama, ketika kita terlalu banyak bermain game online itu bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan, terutama pada organ mata. Jadi organ mata ini bisa menurun fungsinya, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Kenapa bisa begitu? Karena paparan sinar biru yang ada pada gadget itu sangat berbahaya bagi retina. Nah, sinar biru itu akan masuk ke bagian luar mata, masuk ke dalam retina, kemudian menimbulkan efek jangka panjang berupa kerusakan pada retina. Berikutnya, terlalu banyak bermain game membuat kita malas bergerak, karena pada saat kita bermain game hanya mata dan tangan saja yang fokus bekerja saat bermain game, sementara bagian tubuh yang lainnya itu tidak bergerak, sehingga kondisi tersebut bisa menyebabkan perubahan struktur tubuh, seperti tubuh yang mulai membungkuk, kemudian kaku otot, tulang yang membengkok, dan jari-jari tangan yang menjadi kaku. Berikutnya, terlalu banyak bermain game membuat kita lupa makan, lupa minum, atau sebaliknya, kita bermain game sambil asik makan sehingga lupa yang dimakan terlalu banyak, sehingga menyebabkan obesitas atau bisa juga menyebabkan defisiensi zat gizi karena pola makan dan asupan gizi yang tidak teratur. Berikutnya, terlalu banyak bermain game ini membuat struktur fungsi otak mengalami perubahan. Ini yang sangat berbahaya.
Jadi kalau kita gunakan MRI itu terlihat perubahan pada prefrontal cortex. Gangguan ini mengakibatkan kehilangan beberapa kemampuan fungsi otaknya, antara lain fungsi memusatkan perhatian, kemudian fungsi eksekutif yaitu untuk merencanakan dan melakukan tindakan, dan fungsi inhibisi yaitu kemampuan untuk membatasi. Dalam hal ini adalah membatasi diri untuk tidak bermain game menjadi sangat sulit dilakukan karena struktur di otaknya sudah berubah. Berikutnya, terlalu banyak bermain game itu membuat sulit mengendalikan perilaku impulsif. Walaupun yang kecanduan ini sudah bosan, tapi sangat sulit untuk berhenti karena memang struktur otaknya yang sudah berubah, sehingga fungsi otaknya yang berfungsi untuk menahan perilaku untuk tidak impulsif itu sudah terganggu. Padahal dia sendiri sebenarnya sudah tidak bisa menikmati, tapi tidak bisa berhenti karena kehilangan kontrol tadi. Dan tidak jarang hal itu menjadikan stres, cemas, gelisah, dan menimbulkan efek psikologis lainnya. Terlalu banyak bermain game ini juga bisa membuat kehilangan fokus saat mengerjakan sesuatu, sehingga berdampak pada prestasi dan produktivitas. Emosi yang tidak stabil juga menjadi hal buruk ya, karena emosi yang tidak stabil ini membuat orang-orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman, kemudian menjadi antisosial, malas keluar rumah, kemudian malas berinteraksi dengan orang lain, dan hanya terpaku dan fokus dengan permainan gamenya saja. Kalau dari sisi kesehatan, pecandu game ini biasanya mengalami gangguan tidur, sulit tidur ya, kemudian sering terbangun. Hal ini terjadi karena metabolisme tubuhnya terganggu, kemudian mudah lelah, kaku leher, otot yang sakit, kemudian tangan-tangan mengalami sensasi kesemutan, mati rasa, nyeri, lemas, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali hal yang terjadi ketika kita terlalu banyak bermain game. Nah, cara mengatasinya bagaimana kalau sudah terlanjur kecanduan game? Nah, salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi kecanduan game ini adalah dengan membatasi waktu bermain game. Nah, jika Anda atau putra-putri Anda sering menghabiskan waktu terlalu lama untuk bermain game, mulai saat ini cobalah untuk membuat jadwal bermain game dan diberi batas waktu bermain, dan mulai mengurangi jam bermainnya sedikit demi sedikit. Contohnya, biasanya sehari 10 jam, kurangi menjadi 9, kurangi jadi 8, besoknya kurangi 7, besoknya kurangi 6, secara berangsur-angsur bertahap sampai hanya 1 jam per hari. Kemudian dengan jadwal ini, jadwal yang teratur ya terutama, itu dapat membantu Anda membagi waktu bekerja, waktu bermain, waktu untuk menyelesaikan tugas. Bahkan jika perlu, Anda juga bisa membuat catatan ya, pengingat ditempel atau alarm di HP agar tidak terlalu lama dalam bermain game. Yang kedua adalah untuk mengurangi obsesi terhadap game ini. Biasanya Bapak Ibu juga bisa melakukan hobi yang baru, misalkan bermain alat musik, melukis, berolahraga, membaca buku, aktivitas di luar ruangan, memancing ya, supaya kita tidak terus-menerus berada di layar ponsel. Aktivitas fisik seperti olahraga atau bermain di luar itu juga bagus untuk kesehatan tubuh kita, serta mampu mencegah atau meringankan masalah kesehatan karena terlalu sering bermain game. Kemudian untuk membatasi kecanduan game, sebaiknya bisa dilakukan peletakan gadget atau komputer atau laptop yang biasa kita gunakan jangan ditaruh di kamar, taruh di luar ruangan supaya kita tidak mudah di dalam mengambil gadget tersebut. Nah, kalau semua cara itu sudah dicoba tapi ternyata belum berhasil, maka Bapak Ibu perlu pertolongan atau berkonsultasi ke psikolog, hipnoterapis, atau psikiater. Nah, salah satu teknik yang bisa digunakan adalah terapi kognitif behavioral terapi, atau bisa juga digunakan dengan hipnoterapi. Sejatinya bermain game ini adalah upaya kita untuk melepaskan diri dari kebosanan atau stres yang sedang melanda diri kita. Jangan sampai
hal yang seharusnya menyenangkan justru menjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif bagi diri kita ataupun orang-orang di sekeliling kita, karena kita bermain game terlalu sering atau waktu yang terlalu lama. Nah, jika Bapak, Ibu, atau anggota keluarga saat ini ada yang mengalami kecanduan game, atau sudah sembuh dari kecanduan game, atau yang sedang berjuang berhenti bermain game, maka bisa sampaikan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa sholat dan salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.